tentunya nggak bisa dipisahkan dari Mazda Global. Jadi secara global kita punya target memang by 2025. Nah, 2025. Ya 2025 menuju ke arah ke sana kita ada 12 model baru secara global ya, secara global 12 model baru. Dan dimulai tentunya dengan hybrid. Jadi kita akan mulai dengan hybrid, dimulai dengan PHEV, hybrid, dan nanti tentunya akan full EV ke depannya seperti itu. Jadi itu step by step yang akan dilakukan oleh Mazda Global. Gitu. Baik, sekarang kan Indonesia lagi masuk transisi ke endemi ya, gitu. Dan juga pemulihan ekonomi saat ini juga lagi digenjot sekali. Bagaimana PT Eurocars Motor Indonesia melihat sejauh ini, Pak, pemulihan ekonomi Indonesia dan bagaimana dampaknya pada sektor otomotif? Pemulihan endemi ini sih pemulihan ekonomi sih menurut saya sih sangat positif ya buat kita semuanya. Dan kalau di saya tuh ada satu benchmark namanya SPK itu, surat pesanan kendaraan. SPK-nya sangat baik kalau saya bilang. Jadi ada customer konsumen mereka mereka mau SPK dan mereka tuh melihat bahwa mungkin ini adalah yang terakhir udah gitu istilahnya. Benar-benar endemik gitu loh, udah endemi. Dan saya lihat mereka juga sangat comply sih selama ini kan, jadi begitu pemerintah bilang tutup, buka gitu kan. Dan belakangan mereka kita udah mulai buka semuanya, dan kita pun juga udah mulai cukup all out ya, kita pameran, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya istilahnya. Kita udah mulai pameran, kita udah mulai aktivitas, dan kalau di tim sales tuh ada macam-macam, ada yang namanya ada canvassing, kita ada namanya moving exhibition, ada exhibition dan segala macam itu kita udah lakukan sih. Kita udah mulai lakukan lagi gitu. Jadi kalau bicara 2021 kita mungkin ngandalin online gitu ya, hanya online karena mungkin benar-benar tutup ya, ada PPKM segala macam. Sekarang kita udah mulai all out, sudah mulai keluar gitu. Aktivitas penjualan udah mulai kita jalankan lagi sih semuanya. Nah, lantas ngomong-ngomong targetnya nih Mazda untuk 2022 dan proyeksinya ke 2023 bagaimana Pak Riki? Target sih kita coba humble. Kita setting di angka 5.000, which is not the highest. Itu kita pernah angka better dari 2 tahun 3 tahun yang sebelumnya 6.000. Untuk di tahun 2023 kita expect mungkin sekitar 10-20% dari sekarang seperti itu. Untuk 2023? 2023 kita mungkin like 6,000 mungkin ke 6.000 ya. Daerah mana Pak target penjualannya nih? Oke, kalau untuk merek Mazda sendiri, mobil kita kan memang kan kita medium up ya produk brand, jadi kita targetin di kota-kota besar sih ya, terutama kota-kota besar, mungkin di daerah Jawa Bali ya kan. Dan tentunya ada beberapa kota-kota kunci di Kalimantan, di Sulawesi dan di Sumatera. Tapi kita akan main di Jawa dan Bali sih. Tapi tetap Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kita ada di kota-kota besar, mungkin ibu kota provinsi. Untuk meluncurkan model baru nih Pak, katanya ini Mazda CX-5 juga nih, ini targetnya terus keunggulan modelnya apa aja sih Pak? Oke, jadi CX-5 ini sebenarnya memang secara global itu produk unggulan. Udah dari tahun 2010 kita debutnya waktu itu CX-5, ini udah yang ketiga. Dan CX-5 ini memang di Indonesia juga adalah backbone kami, backbone untuk Mazda gitu kan. Dan kita bisa lihat bahwa CX-5 ini sebenarnya sangat digemari oleh masyarakat karena memang secara fitur, spek, produknya memang cocok lah untuk orang Indonesia gitu kan. Jadi kalau tadi ditanya mengenai strategi kali ya, buat kami tentunya kita the new CX-5 ini kita kalau di Mazda tuh kita punya namanya tuh generation. Jadi kita ada secara global tuh Mazda ini udah masuk ke generasi ke-7 istilahnya. Jadi new CX-5 ini udah masuk mengadopsi atau menggunakan bahasa desain generasi ke-7 yang terbaru gitu kan. Secara teknologinya juga. Nah, terutama kalau dari sisi Mazda itu yang paling ditekankan adalah dari sisi ride handling dan NVH, noise, vibration, and harness. Jadi lebih secara overall saya bisa sampaikan itu adalah dari sisi kenyamanan berkendara sih sebenarnya. Itu yang sangat kita kedepankan. Jadi bukan hanya modelnya Pak Riki ya? Model pasti iya, karena kita percaya kalau di Mazda itu model itu is strength. Sebenarnya itu strength, bener. Strength. Bahkan kita melihat bahwa desain itu sebenarnya itu universal. Universal. Jadi kalau orang bilang, oh kalau cantik itu kan sebenarnya
subjektif gitu kan. Kalau bagi desainer Mazda nggak juga. Desain itu Ada standarnya. ada standarnya, asal kalau di kita tuh istilah gini, ada shape-nya bagus, terus dia punya apa namanya, bukan skin, apa namanya, surface-nya enak, halus gitu kan, sama warnanya bagus, itu adalah universally beautiful gitu, kira-kira gitu. Nah itu apa yang dipercaya oleh desainer Mazda sebenarnya, seperti itu. Baik. Dan tentunya nggak hanya desainnya aja, tapi juga kita teknologi-teknologi yang udah ada di CX-5 ini udah yang paling terdepan sih menurut kami. Baik dari sisi safety maupun performance. Jadi kalau dari sisi safety kita punya yang namanya iActive Sense. iActive Sense itu kita namanya itu sensor-sensor yang dimana supaya menjaga mobil kita ini bisa membantu pengemudi. Jadi tetap kita percaya bahwa pengemudi yang terpenting. Desainer Mazda itu bikin mobil itu bagaimana caranya mobil ikut ke pengemudi, bukan pengemudi ikut ke mobil. Itu konsepnya kita. Ke sana. Makanya kita ada namanya konsep human centricity. Nah, seperti itu. Terus juga itu secara desain, teknologi, dan juga apa lagi ya? Kita untuk the new CX-5 kita mau juga memberikan satu pelayanan premium yang terbaru. Jadi semua mobil new CX-5 yang dibeli launching nanti sudah termasuk dengan namanya My Mazda Service. Itu adalah istilahnya free service to jasa dan labor and part selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Baik. Itu total package yang kita berikan untuk the new CX-5 yang akan launching nanti. Nah, tantangannya Pak untuk penjualan di tahun ini menurut Pak Riki? Tantangannya tantangan pasti selalu ada sih ya, nggak pernah nggak ada. Saya yakin kalau untuk dari kita berasumsi bahwa COVID ini udah beres lah, berasumsi. Kompetisi itu biasa menurut saya ya, jadi pasti kompetitor juga akan ketat. Ujung-ujungnya adalah kita bagaimana memberikan customer informasi yang terbaik, karena saya percaya bahwa konsumen Indonesia itu lebih pintar dan dia bisa pilih mana yang paling lebih cocok buat dia. Kalau kita bicara misalnya contoh 20 years ago misalnya gitu kan, kalau beli mobil warna harus silver karena nggak laku misalnya gitu kan. Tapi kalau untuk Mazda nggak juga, ternyata merah yang lebih laku. Dulu mungkin merah-merah, kayaknya orang nggak beli merah deh karena susah jualan gitu kan. Tapi sekarang merah malah Mazda lebih paling terlaku warna merahnya, karena warna merah Mazda yang terbaik untuk kami. Dan itu terbukti. Jadi kita walaupun tantangan ada, tapi kita siap menghadapi tantangan itu dengan cara kita tentunya memberikan informasi yang terbaik kepada customer. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan tentunya dari sisi human resource-nya. Human resource-nya itu yang penting buat kita. Karena kan mereka yang akan menjadi penyambung buat saya punya strategi, tapi kalau customer nggak tahu kan percuma. Gitu. Jadi kita ada namanya sales talk, kita ada namanya FAB itu feature and benefit yang terus kita sampaikan kepada kita punya wira niaga supaya mereka bisa menyampaikan dengan baik ke customer. Itu yang kita persiapkan sih. Baik, ini kita lebih spesifik Pak Riki, kelangkaan chips ini kan juga menjadi tantangan di global. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Memang ini sih saya rasa bukan hanya untuk Mazda tapi untuk semua brand ya. Dan ini kita terus request kepada prinsipal, dan mereka juga berusaha untuk karena bikin pabrik chip baru juga nggak cepat gitu. Ya, saya sering kali tapi kita sampaikan bahwa Indonesia ini penting gitu kan. Jadi Indonesia penting dan kita membutuhkan certain volume, kita membutuhkan ini gitu kan. Nah memang ini at the end of the day adalah bolanya sebagian besar ada di prinsipal kami sih, seperti itu. Tapi kita terus sampaikan secara transparan kepada mereka bahwa market Indonesia tumbuh seperti ini, kebutuhan seperti gini, SPK-nya segini gitu kan. Sehingga mereka nanti di prinsipal bisa atur sedemikian rupa mungkin mereka bisa mungkin ambil dari Amerika sedikit atau apa seperti itu. Intinya upaya pendekatan dan koordinasi terus dilakukan ya Pak ya mengenai chips ini. Betul. Ya, baik, satu pertanyaan lagi Pak Riki, apa sebetulnya industri otomotif harapkan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja lagi? Kalau bicara tentunya kalau untuk dari industri otomotif pemerintah pasti infrastruktur ya. Saya lihat paling simpel gini. Pemerintah udah melakukan satu upaya yang luar biasa menurut saya.
yaitu jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Nah itu beda loh, itu beda banget. Itu karena sekarang orang-orang yang di daerah kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, mereka melihat bahwa ngapain saya naik pesawat misalnya gitu kan, karena saya bisa punya mobil dan mereka lebih senang punya mobil gitu misalnya, contohnya gitu, kayak gitu kan. Jadi infrastruktur sih penting sih menurut saya, itu penting infrastruktur, terutama yang untuk menunjang bukan hanya dari sisi manufacturing tapi dari sisi untuk konsumen, karena kan ujung-ujungnya kan kita mesti jualan mobil ke customer gitu ya. Untuk konsumen juga merasa bahwa oke, mari kita beli mobil kalau misalnya jalannya udah halus, jalannya udah nyambung, semua segala macem. Saya yakin pasti animo masyarakat akan lebih naik sih salah satunya seperti itu.